Kembali lagi di episode yang kesekian. Kita itu di usia yang seperti ini pasti memiliki suatu circle atau lingkungan-lingkungan yang mungkin tidak luas, sedikit tapi berkualitas. Beda kalau seandainya kita umur belasan, umur mungkin ya di mana masa masih pingin dolan, pingin pergi kemana gitu dan lain sebagainya. Lalu setelah kita memasuki fase di mana mulai naik ke 26, 27, 28, 29 dan seterusnya, pasti pola pikir ini pasti tiba-tiba itu klik gitu aja. Kamu harus berubah. Kalau seandainya itu masih terjadi di mana usia segitu tapi masih main-main, kaya niki pawaan-pawaan madesu. Madesu masa depan suram. Tetapi sudah saya katakan di video yang sebelumnya, selama orang itu masih hidup, selama itu pula dia pasti bisa berubah dan menjadi lebih baik. Kan banyak sekali pengusaha-pengusaha di mana dia meraih kejayaannya baru di umur 60 tahun, baru di umur 50 tahun. Sedangkan kita yang masih berumur 20-an nih, ngeluh bawaannya pengen uang instan, bawaannya pengen kerjanya enak dan gajinya tinggi gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi itu disebabkan karena pola pikir yang telah terpengaruhi dari teman-teman atau circle yang kita punya. Nah, mungkin saya bisa bilang seperti ini karena saya lebih baik punya teman sedikit tapi berkualitas daripada kita punya teman banyak sekali tapi toksik. Menjadikan dimana kita ayo main kemana dan kemana, tetapi pekerjaan kita terbengkalai dan tertunda. Pada akhirnya seharusnya urusan dengan manusia itu harus kita selesaikan dulu. Sepertinya itu kita lebih mudah dengan urusan dengan Tuhan daripada urusan dengan manusia. Karena apa? Kalau Tuhan, kalau seandainya kita minta maaf langsung diampuni mungkin. Karena memang Tuhan itu memiliki sifat Maha Pengampun. Kalau sedangkan teman kita atau manusia, kalau kita minta ampun belum tentu kita diampuni. Ya benar kita dimaafkan, tetapi diingat sampai mati, bahkan dibawa sampai ke anak cucunya, diceritakan aib-aibmu, dihancurkan nama baikmu. Itulah teman hidupmu. Bukan teman hidup sih, tapi musuh dalam selimut sepertinya. Nah, dengan seperti ini kita tahu bahwa pertemanan itu tidak semudah kita menggenggam ini mungkin pot bunga ini. Kita ibaratkan seperti pasir yang ada di lautan, yang ada di dalam air laut. Mungkin kalau kita angkat semakin turun, semakin hilang kan yang ada di genggaman kita. Tetapi satu hal yang masih ada di genggaman kita, itulah yang perlu kita jaga benar-benar. Jangan sampai kita hancurkan dengan hanya sekedar ternyata masih di tangan yang sebelah masih banyak pasir, setelah itu dibuang sia-sia. Jangan sampai seperti itu. Saya mencoba juga seperti itu. Kalian semua harus juga seperti itu. Barangkali saya belum bisa melakukannya. Kalau seandainya kalian sudah bisa melakukannya, berarti bagus. Setidaknya saya menyampaikan suatu value di sini dan kalian menonton video ini tidak sia-sia. Karena wong tulus itu adalah karena orang tulus lagune rasakan abadi dan lain sebagainya. Jadi mungkin begitu saja pada video kali ini. Tidak ada closing, tidak ada conclusion atau close statement. Yang penting saya ngobrol seperti ini, saya menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Setidaknya saya melepas penat, bukan penat juga sih, cuman unek-unek yang ini saya sampaikan. Kalau biasanya saya ngobrol dengan orang nih, pasti saya bisa pilih-pilih. Nggak mungkin saya bisa ngobrol terbuka dengan sembarang orang. Itu tipe saya mungkin kayak gitu ya. Kalian welcome saja, atau itu terserah. Masing-masing kita punya pilihan dan punya perilaku yang mungkin dimana
ini adalah suatu hal yang perlu kita ceritakan kepada semua orang. Ini adalah suatu hal yang perlu kita ceritakan hanya kepada karib saja atau beberapa orang saja. Tetapi kalau memang seandainya saya cukup dengan kamera seperti ini dan ngomong apa adanya, and fine. Kenapa tidak? Ya toh, mungkin video ini bisa setidaknya memacu teman-teman, membuat, silahkan kalau seandainya saran saya sih ada dua, satu buat video kali ini, dua mungkin bisa menulis, atau teman-teman punya metode sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih and bye.